Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Messi Apriana. Saya di sini akan membahas sedikit tentang merancang asesmen literasi sains, di mana tujuan pembelajaran ini untuk mengetahui bagaimana merancang asesmen literasi sains. Selanjutnya ada penjelasan materi dengan ilustrasi dan contoh. Yang pertama ada asesmen. Asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja peserta didik atau mahasiswa, kelas atau mata kuliah atau program studi terhadap tujuan, kriteria, atau capaian pembelajaran tertentu. Kemudian setelah diperoleh hasil asesmen, maka dilakukan proses penilaian, di mana evaluasi adalah proses pemberian status atau keputusan atau klasifikasi terhadap suatu hasil asesmen dan penilaian. Kemudian dapat disimpulkan bahwa asesmen atau penilaian merupakan suatu proses untuk mengambil keputusan sesuai dengan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan asesmen. Ari Kunto mengemukakan bahwa asesmen dalam pembelajaran pendidikan memiliki beberapa fungsi dan tujuan, yaitu yang pertama ada penilaian berfungsi selektif, yang kedua penilaian berfungsi diagnostik, yang ketiga penilaian berfungsi sebagai penempatan, dan yang keempat penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Selanjutnya ada prinsip asesmen. Asesmen atau penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama objektif, yaitu penilaian berbasis pada setiap pendidik dan tidak dipengaruhi faktor subjektif penilai. Yang kedua, terpadu, yaitu penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Yang ketiga, ekonomis, yaitu penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Yang keempat, transparan, yaitu prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Yang kelima, akuntabel, yaitu asesmen dapat dipertanggungjawabkan kepada lembaga pendidikan baik secara inter maupun ekster, yang meliputi 3 aspek, yaitu teknik, prosedur, dan hasil asesmen. Yang keenam ada edukatif, yaitu mendidik dan memotivasi peserta didik dan pendidik. Selanjutnya yang kedua itu ada literasi sains. Literasi sains merupakan kemampuan siswa menggunakan konsep sains untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan fenomena ilmiah serta menggambarkan fenomena tersebut berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Selanjutnya menurut Miller, literasi sains dapat pula didefinisikan sebagai kemampuan membaca dan menulis tentang sains dan teknologi. Literasi sains juga didefinisikan oleh PISA sebagai kapasitas untuk menggunakan pengetahuan dan kemampuan ilmiah, mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dari data yang ada agar dapat memahami dan membantu peneliti untuk membuat keputusan tentang dunia alami dan interaksi manusia dengan alamnya. Selanjutnya ada peranan literasi sains. Tujuan pentingnya literasi sains pada pendidikan abad 21 adalah untuk meningkatkan
kompetensi peserta didik untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam berbagai situasi, termasuk dalam menghadapi berbagai tantangan hidup di era global. Selanjutnya, hal tersebut ditunjukkan dengan berbagai kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh masyarakat seperti membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara ilegal, eksplorasi tambang yang tidak ramah lingkungan, alih fungsi lahan, dan lain sebagainya. Kemudian, sesuai dengan pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan literasi sains, diharapkan peserta didik mampu memenuhi berbagai tuntutan zaman, yaitu menjadi problem solver dengan pribadi yang kompetitif, inovatif, kreatif, kolaboratif, serta berkarakter. Selanjutnya ada karakteristik literasi sains. Untuk mengkategorikan kemampuan peserta didik dalam literasi sains, maka digunakan indikator dalam menentukan kemampuan literasi sains. Pengukuran indikator literasi sains tersebut berupa: yang pertama ada aspek kompetensi, yaitu menjelaskan fenomena secara ilmiah, di mana indikatornya yaitu mengidentifikasi pendapat ilmiah yang valid, melakukan penelusuran literatur yang efektif, menjelaskan implikasi potensial dari pengetahuan ilmiah bagi masyarakat. Yang kedua itu ada aspek konteks, yaitu merancang dan mengevaluasi penyelidikan ilmiah, di mana indikator yang dibahas yaitu membuat grafik secara tepat dari data, memecahkan masalah menggunakan keterampilan kuantitatif, termasuk statistik dasar. Aspek yang ketiga yaitu aspek pengetahuan, yaitu menafsirkan data dan bukti secara ilmiah, di mana indikatornya mengubah data dari satu representasi ke representasi yang lain, menganalisis dan menafsirkan data dan menarik kesimpulan yang tepat. Kemudian yang ketiga itu rancangan asesmen literasi sains. Kategori ini merupakan ciri dari materi yang harus dipelajari. Indikator kemampuan literasi sains pada kategori ini adalah: yang pertama, menjelaskan fakta-fakta, konsep, prinsip, dan hukum. Yang kedua, menyajikan hipotesis, teori, dan model-model. Yang ketiga, menjawab pertanyaan terkait dengan pengetahuan atau informasi sains. Aspek ini dimaksudkan untuk merangsang kemampuan berpikir dan melakukan sesuatu dengan menugaskan kepada siswa untuk menyelidiki. Kemudian merancang asesmen literasi sains, yaitu dengan mencerminkan aspek inquiry dan pembelajaran aktif yang melibatkan siswa dalam metode dan proses sains seperti mengamati, mengukur, melakukan klasifikasi, menarik kesimpulan, mencatat data, melakukan perhitungan, melakukan percobaan, dan sebagainya. Selanjutnya, instrumen literasi sains. Instrumen yang digunakan dalam penilaian pendidikan mencakup tes dan no-tes. Yang pertama ada teknik tes. Teknik-teknik penilaian yang termasuk dalam jenis tagihan tes meliputi kuis dan tes harian. Bentuk-bentuk tes yang dapat dikembangkan adalah tes objektif dan uraian. Nah, tes objektif di sini merupakan tes yang dibuat sedemikian rupa sehingga hasil tes itu dapat dinilai secara objektif, dinilai oleh siapapun akan menghasilkan skor yang sama. Kemudian bentuk tes uraian memberikan kesempatan kepada peserta tes untuk mengorganisasikan gagasan dan atau hal-hal yang sudah dipelajari dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Nah, bentuk uraian dibedakan menjadi uraian terbatas maupun uraian bebas. Kemudian ada teknik non-tes, di mana teknik penilaian non-tes dapat berupa kegiatan observasi, pemberian
kuesioner atau skala, melakukan wawancara, pemberian proyek, penerapan portofolio. Dengan demikian, alat penilaian yang sesuai dengan teknik penilaian tersebut adalah panduan observasi, kuesioner atau skala, panduan wawancara, dan lembar penilaian. Nah, alat-alat penilaian tersebut tentunya harus dilengkapi dengan rubrik penskoran. Rubrik berisi ketentuan mengenai komponen atau aspek, kriteria, dan bobot penilaian. Nah, rubrik penskoran juga diperlukan ketika menilai tes uraian, unjuk kerja, portofolio, tugas, dan proyek. Literasi sains dapat diukur dengan tes objektif atau pilihan ganda, tes uraian, tes sikap, dan keterampilan. Kemudian angket instrumen analisis kebutuhan asesmen untuk mengukur kemampuan literasi sains. Angket instrumen asesmen untuk mengukur kemampuan literasi sains disusun untuk memperoleh penilaian dari validator apakah asesmen untuk mengukur kemampuan literasi sains yang disusun sudah layak digunakan atau belum. Kemudian data yang diperoleh dari validator dianalisis dan digunakan untuk merevisi asesmen pembelajaran. Nah, contoh angket yang bisa digunakan yaitu angket kuesioner. Angket merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan atau membagi seperangkat pertanyaan tertulis terhadap responden agar mendapat jawaban. Angket penelitian dipakai demi mengumpulkan data tentang kepentingan peserta didik. Angket validasi produk yang disediakan yaitu angket analisis kebutuhan siswa dan guru, angket validasi bahasa, angket materi dan ahli media serta teman sejawat. Nah, angket tanggapan pendidik IPA serta peserta didik pada uji coba tersebut. Selanjutnya ada rangkuman. Yang pertama, asesmen atau penilaian merupakan suatu proses untuk mengambil keputusan sesuai dengan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Yang kedua, literasi sains merupakan kemampuan siswa menggunakan konsep sains untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan fenomena ilmiah serta menggambarkan fenomena tersebut berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Yang ketiga yaitu merancang asesmen literasi sains dengan mencerminkan aspek inquiry dan pembelajaran aktif yang melibatkan siswa dalam metode dan proses sains seperti mengamati, mengukur, melakukan klasifikasi, menarik kesimpulan, mencatat data, melakukan perhitungan, melakukan percobaan, dan lain sebagainya. Kemudian ada tugas. Setelah menelaah konsep-konsep di atas, cobalah melakukan analisis kekurangan dan kelebihan dari kegiatan merancang asesmen literasi sains yang sudah Anda lakukan selama ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kesalahan kembalinya kepada saya, kesempurnaan itu hanya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.